Halo semua, selamat datang di channel Auto Rider. Buat Anda penggemar motor cruiser dan doyan banget sama Harley Davidson, mungkin Anda bisa mewujudkan impian Anda sekarang ini karena di penghujung 2020 ini kita kedatangan suatu motor yang menarik, yang tipenya cruiser dan mirip banget komposisinya dengan Harley Davidson. Ini adalah Kiwi V250 Fi, dijual di Jakarta dengan harga Rp57.600.000 untuk tipe yang tertinggi ini. Ini adalah tipe Geronimo dan ada tipe di bawahnya yang standar tanpa ada grafis seperti ini, itu sekitar Rp56.600.000 di Jakarta. Untuk Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi ada sedikit perbedaan harga dan Anda bisa lihat harganya di bawah ini. Kita akan bahas motor yang cukup menarik ini karena tadi yang saya bilang ya, dia punya komposisi mirip sama Harley Davidson, dia punya mesin V-twin, dia dropship, dia cruiser, dia punya forward control, dia punya penggerak sabuk. Nah, kita akan melakukan first ride juga di video ini, jangan kemana-mana. Ya, memang secara desain motor ini ibarat seperti sebuah Harley Davidson yang difotokopi sekitar 80%, lalu inilah jadinya, sedikit lebih kecil. Dan harus diakui ya, memang dia adalah pionir dari motor-motor kelas 250 cc yang menggunakan mesin V-twin dan penggerak sabuk. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, kita lihat dulu desainnya nih. Dia sebuah motor cruiser yang ceper, yang pendek. Kelihatan dari tangkinya ini besar sekali di depan. Modelnya sih bukan 3 drop ya, karena dia agak modern, bentuknya kotak-kotak. Kapasitas tangki ini 20 liter, besar sekali. Anda bisa jauh sekali melakukan perjalanan dengan motor ini, apalagi joknya juga lebar dan empuk. Sayangnya tidak ada data mengenai tinggi jok di sini, tapi kalau kita coba ya, duduk di atas motor ini, Anda lihat kaki saya sangat menekuk, tinggi saya 185 cm dan motor ini terasa sangat rendah, joknya sangat lebar. Dan kalau Anda ingin membayangkan seperti apa kalau mungkin Anda tidak setinggi saya, Anda bisa lihat di gambar ini adalah Brian, teman saya yang naik, tingginya sekitar 170 cm dan dia juga masih bisa menapak sempurna di motor ini karena motornya memang sangat rendah. Meskipun sangat rendah, dia bagian bawahnya cukup kokoh karena dipadu dengan ban dan suspensi yang juga cukup besar. Di depan menggunakan ban 16 inci, lebarnya 120, profil 80%, dan di belakang menggunakan ban 140 mm lebarnya dengan profil 70 dan ring 16 juga. Jadi pilihan bannya cukup banyak. Dan kalau kita lihat di belakang ini armnya masih cukup lebar sehingga mungkin Anda bisa ganti bannya yang juga sedikit lebih lebar, peleknya juga sedikit lebih lebar. Mungkin kompensasinya adalah Anda nggak bisa pakai pelindung kotoran di bawah ini. Mungkin harus sedikit kompensasi dengan beltnya karena beltnya cukup lebar. Di depan menggunakan shock breaker upside down 38 mm dan ini cukup besar, membuat dia tampilan depannya kokoh sekali. Di belakang menggunakan shock breaker ganda dan dia punya 5 setelan per beban. Anda bisa memiliki banyak sekali setelan di sini. Anda ingin riding sendiri atau ingin riding berdua atau ingin riding sendiri dengan barang, karena di belakang ini kalau kita lihat dia bisa punya banyak sekali komposisi ya. Joknya memang tidak terlalu besar untuk membonceng. Anda juga disediakan footstep untuk membonceng di sini. Tapi ada yang menarik karena dia pemboncengnya ditawarkan sandaran di belakang ini. Jadi kalau Anda sering ngebut atau sering buka gas, dia tidak terlalu mental-mental ke belakang. Tapi kalau Anda ingin bergaya bagger, ingin pakai top box, itu dengan mudahnya karena subframe-nya di sini persis di belakang baut ini adalah rangkanya dia. Sehingga Anda bisa menaruh banyak sekali barang di sini, entah itu pakai softbox, softcase di sebelah kiri kanan, atau ingin bergaya seperti bagger itu juga bisa dengan sedikit modifikasi. Itu mungkin sekali dilakukan pada motor ini. Jadi potensinya
banyak yang bisa Anda lakukan di sini, apalagi motor ini sudah punya tampilan yang kekinian. Kalau kita lihat di depan, dia sudah menggunakan lampu depan full LED, lengkap dengan daytime running light berbentuk bundar ini. Lampunya proyektor ya, atas bawah. Dan lampu sennya juga sudah full LED di samping, di stang ini, di belakang juga sudah full LED sennya. Begitu juga dengan lampu belakang, semua sudah full LED. Jadi tampilannya kekinian, apalagi di depan ini racernya tinggi sekali, stangnya juga besar sekali, model fat bar ini. Mungkin kalau Anda ingin ganti stang harus benar-benar mencari karena diameternya besar sekali di atas ini nih. Di depan ini stangnya memang gayanya tidak terlalu ke belakang gitu ya. Jadi pada saat Anda riding motor ini, buat Anda yang tidak setinggi saya mungkin agak mesti maju ke depan karena stangnya lebar dan ke depan. Kalau ingin dimundurkan sedikit mungkin harus ganti stang, dan menurut kami sih sepertinya kabel-kabelnya cukup panjang nih untuk bisa diganti, entah model yang sedikit EP hanger seperti ini itu juga bisa. Apalagi di bawah dia footstepnya sudah forward control, jadi nyaman sekali motor ini buat berkendara baik harian maupun sedikit touring agak jauh. Kaki-kaki cukup kekar dipadu rem cakram 280 mm di depan yang diapit kaliper 3 piston. Roda belakang juga mendapatkan cakram 240 mm dengan kaliper 1 piston. Keduanya dipadu dengan sistem pengereman kombi brake system. Nah, sekarang yang paling menarik adalah bagian mesinnya nih. Karena dia tampilannya ya, kalau Anda bawa motor ini mungkin nggak akan percaya kalau kapasitasnya cuma 250 cc. Karena mesinnya V-twin. Belum ada nih di Indonesia yang 250 cc pakai konfigurasi ini. Beberapa motor 250 cc bahkan yang dikeluarkan oleh grup Kiwi ini, karena dia satu grup dengan Benelli Indonesia ya, dia menggunakan V-twin. Kapasitasnya 250 cc dengan mesin yang berteknologi SOHC, 2 katut per silinder, dan mempunyai satu throttle body besar di sini. Saringan udaranya yang ini ditutup oleh kotak krom ini. Dari satu throttle body itu terbagi dua ke 2 silinder dengan 2 injektor ke masing-masing silindernya. Kapasitas oli dari motor ini itu sekitar 1,4 liter ya. Jadi kalau Anda menggantinya harus beli 2 botol, tapi 1 botol bisa buat ganti oli berikutnya. Konfigurasi knalpotnya itu 2:2. Tapi di belakang ini dia ada semacam pipa yang menghubungkan knalpot depan dan belakangnya. Suaranya cukup sangar. Kita coba dengar ya. Wih, suaranya menggelegar ya. Mesin 2 silinder. Dan kalau kita lihat knalpotnya, dia langsung ya 2 silinder ini depan dan belakang keluar ke 2 muffler. Seperti yang saya bilang tadi, ada semacam pipa penghubung di sini. Ya memang harus diakui motor produksi massal ini tidak seperti HD ya. Kalau HD kan dia benar-benar dihitung pipa knalpotnya depan dan belakang ini sama panjangnya sebelum sampai ke muffler. Yang ini bagian yang silinder belakang ini tampaknya pipanya sedikit lebih pendek dibanding yang depan. Suara knalpotnya saja udah standar ya, sangar gitu loh standarnya. Gimana kalau Anda ganti knalpotnya yang lebih free flow gitu? Wah, kayaknya bakal lebih gacor lagi ya nggak? Dengan satu throttle body itu dia menggunakan sistem injeksi dari Delphi, dan mesin ini menggunakan sistem pendinginan udara. Kelihatan dari sampingnya ini ada banyak sekali sirip-sirip. Tetapi kalau lihat di depan ini ada semacam cover plastik. Ini bukan radiator ya, karena di belakang cover plastik ini tidak ada apa-apa dan tidak ada oil cooler juga. Komposisi mesin ini menghasilkan tenaga 16,7 daya kuda dan torsi 17 Nm. Untuk menyalurkan tenaga, motor ini menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan tidak menggunakan rantai untuk penggeraknya, melainkan sabuk buatan Continental. Lumayan, tidak tinggi-tinggi amat untuk kelas 250 cc, tetapi Anda akan mendapatkan sensasi berkendara dengan suara knalpot yang menggelegar dan gaya riding sebuah cruiser sejati. Selain lampunya sudah kekinian, dia juga punya beberapa fitur yang juga kekinian. Kalau kita lihat ya, gayanya cruiser banget.
Speedometernya ada di atas tangki ini, persis di depan lubang pengisian tangki bensin ini. Speedometernya bundar dan ada RPM langsung kelihatan, dia analog RPM-nya. Sementara ada tampilan digital di bawah ini, ada tampilan kecepatan, ada di bawahnya ada posisi gigi, lalu ada odometer. Jadi Anda cuma dapat odometer saja tanpa trip meter ya, dan ada petunjuk indikator bensin di sini, fuel meter. Lalu Anda juga dapat charger di sebelah kiri sini, di pas di bawah komstir itu ada charger atau USB socket untuk mengecas gadget Anda. Nah, yang menarik lagi dari motor ini adalah tampilan dari dashboard ini, stangnya, begitu juga tombol-tombolnya ini, itu HD banget. Kita lihat ya satu persatu. Di sebelah kanan ini ada tombol lampu untuk menghidupkan lampu, jadi dia belum AHU ya. Anda harus menghidupkan sendiri lampunya. Dan ada tombol starter di sini, lalu di bawahnya tombol sen. Sen ini untuk sen kanan. Jadi kalau Anda pencet kanan, sennya akan hidup. Untuk mematikannya lagi, pencet sekali lagi. Begitu juga yang kiri, ini tombol sen kirinya ada di sebelah kiri. Untuk menghidupkan, pencet, lalu untuk mematikan, pencet lagi. Kalau Anda pencet kiri dan kanan bareng, maka akan aktif hazard. Matikannya juga tekan keduanya berbarengan. Lalu di sebelah kiri ini ada tombol klakson dan lampu jauh, lampu dekat seperti biasa. Stangnya lebar dan ini grip gasnya enak sekali untuk digenggam karena besar ya diameternya. Juga di sebelah depan ini itu tuas-tuasnya itu lebar banget, khas seperti HD. Kita cobain aja langsung nih Kiwi V250 ini. Nah, rasanya duduknya rendah sekali. Kunci kontak ada di sebelah kanan di bawah tangki ya. Dia langsung respon. Fuel tanknya langsung nyala, itu si pompa bahan bakarnya, dan dia langsung hidup. Speedometer ini kita hidupkan, tombolnya di sini. Wih, suaranya menggelegar langsung ya. Oke, kita coba. Waduh, emang cruiser banget sih rasanya ya. Duduknya rendah, stangnya lebar depan. Bentar dulu dikit. Awal-awal tenaganya sih oke loh. Tenaganya, entakan mesin awalnya itu tenaga putaran bawahnya oke. Dan mesinnya halus, ternyata nggak terlalu banyak getaran. Wow, persnelangnya juga halus banget bro, pindahnya empuk banget. Tadi gigi 3 ya, kita coba lagi. Motor ini enteng sekali karena beratnya hanya 170 kilo, jadi rata-rata lah sekitar berat itu ya, rata-rata motor 250 cc 160-170 kilo. Apalagi motor ini rendah sehingga handlingnya tuh ringan banget, motornya nimble, nggak terlalu berat lah. Ini buat belok muter-muter begini aja nih enak banget. Semuanya kontrol di depan ini itu enak banget. Jadi ya seperti bawa Harley Davidson Street 500 ya, itu mirip banget kontrol-kontrolnya. Dan stangnya lebar, posisinya itu Anda bisa lihat depan luas sekali. Sayangnya memang speedometernya ya khas cruiser ya, ada di bagian bawah sini. Jadi kalau mau lihat speed atau mau lihat tachometer harus agak nunduk ke bawah, nggak bisa langsung. Biasanya kan di depan sini ya, dia ada di atas tangki ini. Dan kalau biasa bawa motor Jepang ya, ini kalau mau sen kanan itu tombolnya ada di kanan nih, matiinnya juga di kanan. Lalu yang di kiri, sennya di kiri juga, matiinnya di kiri juga. Sebuah pengalaman baru. Kalau Anda
jarang atau belum pernah naik motor khas Amerika itu ya. Suaranya enak banget. Ini standar ya bro, knalpot standar. Gimana kalau dibobok pasti lebih menggelegar lagi. Secara bandingan sekarang, suspensinya ya ini ada beberapa jalan nggak gitu bagus nih. Itu empuk banget. Bagian depan, suspensi depannya rasanya enak, empuk banget. Walaupun dia shock breakernya upside down ya. Buat belok di kecepatan tinggi memang harus kita coba nanti. Nah di belakang itu saat ini setelannya ada di posisi kedua paling empuk. Dan buat riding sendirian seperti ini cukup. Nah itu dia tuh barusan, cukup dia redamannya, tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras. Tapi kalau buat boncengan tadi sempat coba sekali dengan Rifat, videografer kita, itu tadi rasanya empuk banget. Jadi mungkin harus dikasih setelan paraboban yang sedikit lebih keras. Stangnya lebar ya, dan radius putarnya sebenarnya dia nggak terlalu jauh radius putarnya, jadi masih bisa lah buat muter balik di tempat-tempat sempit. Di Jakarta kan jalannya nggak terlalu lebar ya. Ini di depan ini jalanan lebar sekitar 6 meter. Kita coba. Oh masih enak nih bro, buat tempat sempit seperti ini. Oh masih oke. Jadi radius putarnya karena motornya kecil ya, sumbu rodanya hanya 1,5 meter, 1535 kalau tidak salah radius wheelbase-nya. Jadi secara handling dia pasti nimble, nggak terlalu berat rasanya. Tangki di depan ini besar sekali, 20 liter, jadi mengapitnya juga lebar. Tapi sayangnya dia cerukan dari si tangki ini buat kaki saya yang ya tinggi saya di atas rata-rata, yaitu berada di depan cerukan tangki itu. Mungkin kalau Anda tingginya mungkin 170, itu pas di sini nih ngempitnya. Forward control juga enak, posisinya tidak capek karena Anda seperti agak-agak selonjoran. Riding motor ini tidak terlalu selonjoran banget ke depan ya, jadi masih cukup enak. Dan dia pedal remnya lebar, pedal persnelengnya juga empuk banget. Oke riders, kita sudah sampai di penghujung video. Kita sudah melakukan review dan sedikit first ride terhadap Kiwi V250 ini. Ini adalah tipe Geronimo yang tertingginya karena dia mempunyai grafis yang sangat menarik. Itu ada bulu sebuah chief ya, kepala suku Indian yang digambar langsung oleh Mas Binky. Itu dia adalah owner dan builder dari Biker Station di Bintaro. Dia benar-benar menggambar langsung di tangki ini. Dia bilang dia perlu waktu sekitar 2 jam untuk menggambar tangkinya tepat di meja makan di rumahnya. Jadi ini adalah hasil karya beliau dan bisa langsung dinikmati oleh Anda pada saat membeli tipe Geronimo dari Kiwi V250 ini. Bagaimana menurut Anda motor cruiser terbaru yang baru saja hadir di Indonesia ini? Semoga Anda suka dengan video ini. Silakan berikan komentar Anda di bawah. Apa saja yang ingin Anda ketahui, mungkin kami bisa jawab juga. Kita akan coba pinjam motor ini untuk bisa riding lebih jauh dan lebih lama, sehingga bisa mengetahui impresinya di jalan raya sesungguhnya. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih buat Anda yang sudah memberikan like ke video ini. Terima kasih yang sudah membagikan video ini ke teman-teman Anda yang memerlukan informasi mengenai motor-motor klasik, bergaya klasik ya, yang bergaya cruiser,
yang doyan sama motor 250 cc. Dan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe ke channel kami. Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com untuk mengetahui berita terakhir dan terkini mengenai sepeda motor di Indonesia maupun di dunia. Follow juga Instagram kami di @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah! Walked in darkness, my home was a night. They came into my life, showed me brilliant light.